Audio Jungle. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yuk, sekali lagi yuk deh yuk. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, puji Tuhan ya adik-adik ya. Ya Kak Saria, hari ini nggak terasa sudah hari Minggu ya adik-adik ya. Cepat banget ya. Udah nggak sabar tentunya ya kita mau ibadah adik-adik ya. Iya adik-adik, kita mulai dengan saya Kak Lady dan juga Kak Sari. Iya, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya berharap adik-adik semua di rumah sudah mempersiapkan diri, sudah mandi, sudah makan adik-adik ya. Nah saat ini kita mau ibadah. Yuk adik-adik, angkat undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita berdoa, kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya buat kita. Kita katakan kasih yang terindah. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Yesus. Kembali kami mengucap syukur Kembali kami mengucap syukur pagi hari ini atas berkat-Mu Tuhan. atas berkat-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh memuliakan Kami Engkau. boleh memuji Engkau ya Kami boleh Bapa. memuji Engkau ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami anak-anak. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau yang mengajari kami. Engkau yang mengajari Engkau kami. yang membimbing kami. Engkau yang membimbing kami. Sehingga kami Tuhan menjadi Tuhan anak-anak yang takut akan Engkau. menjadi anak-anak yang takut. Terima akan kasih Engkau. Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai kebaktian kami. Kami akan memulai kebaktian kami. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati guru-guru kami. Berkati guru-guru kami. Berkati teman-teman kami Berkati juga. teman-teman kami. Berkati orang tua kami. Berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. berdoa Kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita adik-adik ya. Kita harus semangat adik-adik ya. Benar, Kakak. Karena kita diberikan Tuhan kesehatan. Kita diberikan Tuhan, kita disertai Tuhan adik-adik ya. Jadi kita harus tetap bersyukur. Yes, benar. Kita harus tetap bersyukur, Kak. Apalagi kita ini beda loh, Kak. Ya. Tahu nggak beda kita apa? Apa sih Kita kakak? ditembus oleh darah Tuhan Yesus. Wow, keren. Kita beda lagi, Kak. Karena apa? Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita. Langsung loh, Tuhan datang dari surga ke kita. Coba, bisa dirasain sendiri. Bahwa kita bisa baca kitab suci setiap hari. Kita lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Yes, yes. Jadi kita harus berani tampil beda ya, Kak ya. Bener ya? Oke. Kita pakai pujian ini aja ya. Berani tampil beda. Pakai Siap. gerakan yang keren. Oke? Oke. Waktu ngobrolnya gini-gini ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, saat iblis merayuku, lalu ku berdoa.
Tuhan selalu. Iya benar. Terus apa lagi ya kayak beda lagi ya? Oh kita bantu papa mama kak. Yang lain mungkin malas bantu mama papa. Masa bantu terus? Tapi kita karena kita berada berbeda, kita juga harus seperti anak sekolah minggu yang Tuhan cintai. Kenapa? Rajin. Yes. Kalian mau rajin? Rajin dong. Karena kita adalah anak sekolah minggu. Ya kata bersama aku anak sekolah minggu. Karena kita kuat, kita bisa membantu semuanya. Kita bisa mengerjakan semuanya. Yes. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Ya, anak sekolah minggu ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Ya, aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena apa sih? Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Haleluya. Dari tadi ngomongin tumbuh. Emangnya kita tumbuhan gitu kakak? Oh enggak lah. Terus maksudnya tumbuh itu apa sih? Jadi tumbuh itu iman kita bertumbuh. Kalau kita baca kitab suci. Kalau kita baca kitab suci, kita jadi ngerti gitu kak? Oh iya dong. Oh gitu. Jadi kalau kita bertumbuh, pertama kita ngertinya di
dikit, terus kita ngerti jadi banyak gitu. Kalau kita bertumbuh ketika kita baca firman Tuhan, kita mengerti, kita melakukannya, kita jadi anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan. Oh gitu Kak, jadi ngerti sekarang. Kalau kita mau baca kitab suci, jadi kita mau ngapain sekarang? Sekarang kita mau dengar firman Tuhan adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian kita dulu ya. Kita masih bangkit berdiri adik-adik. Kita akan angkat pujian kita untuk Tuhan, untuk kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu, kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Beri kami pengetahuan, beri kami pengertian, agar kami mengerti firman-Mu. Lebih lagi Tuhan, berikan kami hati seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu ada di dalam hati kami. Dan kami Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Engkau dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah sekolah minggu. Kami rindu Tuhan, sukacita kami ada. Dan Bapa Tuhan, kami berani bersaksi di tengah teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin adik-adik. Kita mau berpisah. Bukan berpisah ya. Habis itu kita mau dengerin firman Tuhan yang keren. Jadi dengerin ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jangan lupa di subscribe, di like YouTube-nya, terus komen ya. Oke? Kalau pas komennya keren-keren. Kakak mau lihat siapa yang komennya keren. Nanti dapat bintangnya banyak. Oke? Oh iya, jangan lupa lagi kirim foto nanti di YouTube Kak, supaya apa? YouTube kalian rame. Siap adik-adik? Kita mau berpisah. Dadah dulu. Dadah semuanya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik Kidi, ketemu lagi bersama Kak Vivi di Sekolah Minggu Kidi GPI Immanuel Bandung. Nah adik-adik, udah nggak kerasa ya, udah hampir 1 tahun lebih loh kita nggak ketemu, nggak bertatap muka. Nah kita cuman bertatap mukanya lewat internet, lewat sosial media seperti ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting adik-adik di rumah bisa terus jaga kesehatan. Juga jangan lupa untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membawakan satu tema, yaitu tentang kasih itu rela berkorban loh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rela berkorban? Kakak mau memberikan contoh. Teman kita nggak bikin PR, teman sebangku kita. Nah, kita bikin PR. Nah, udah gitu, apakah kita mau mengorbankan PR yang kita buat biar teman kita nggak dihukum? Misalnya seperti itu. Ini PR aku nih, aku udah ngerjain PR. Nah, ini untuk kamu aja. Nanti kalau guru manggil, biar aku aja yang ngaku nggak bikin PR. Kalian mau nggak sih kalau rela berkorban seperti itu? Tentunya nggak mau kan? Maksudnya kita sebagai manusia biasa, untuk apa sih kita rela berkorban seperti itu? Rugi diri sendiri kayak gitu. Nah, tapi kita mau belajar nih dari satu teladan, seorang teladan yang sangat baik sekali, yang dia mau rela berkorban untuk kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Nah, di sini kakak mau mengajarkan bagaimana Tuhan Yesus itu rela berkorban untuk kita. Padahal Tuhan Yesus itu nggak salah apa-apa loh. Tuhan Yesus itu rela berkorban untuk menebus dosa kita. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus kok repot-repot banget harus disalib? Disalib itu kan gak enak, berat bawa kayu salibnya, dicambuk, dihina, diolok, diludahin. Nah, Tuhan Yesus kok ngapain sih repot-repot mau kayak gitu untuk kita semua? Untuk apa sih? Nah, satu jawaban Tuhan Yesus kenapa sih mau repot-repot gitu sampai mau disalib segala, itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia bahkan rela mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Untuk apa? Karena dia sangat mengasihi kita. Nah, itu adalah satu teladan, satu contoh bagaimana kasih itu rela berkorban. Nah, Tuhan Yesus itu tahu loh kalau misalnya dia mau dikorbanin sama Bapaknya. Nah, padahal Bapa kita, Allah kita itu cuma punya satu anak tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi kok mau sih dikorbanin gitu aja untuk menebus dosa kita? Apalagi kalau bukan karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Nah, kita akan buka firman Tuhan kali ini, yaitu di Lukas 22 ayat 42. Biarin kakak baca ya untuk kita semua. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, kita bisa lihat dong bagaimana Tuhan Yesus itu
nggak pengen kehendaknya Tuhan Yesus gitu. Kalau misalnya Tuhan Yesus punya kehendak sendiri, dia nggak mau disalib. Dia buat apa ngorbanin dirinya sendiri untuk manusia seperti kita? Tapi karena Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kita, dia bahkan sampai nggak gimana kehendak Bapa aja deh, aku ngikut-ngikut aja. Nah seperti itu adalah contoh kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalian pasti bertanya kan, Kak, gimana sih caranya kita pengen seperti Tuhan Yesus yang mau rela berkorban? Caranya gimana sih? Nah, kakak punya satu contoh untuk kalian semua. Misalnya jam 9 malam kalian itu lagi nonton atau main game, main handphone, baca buku. Nah, tiba-tiba orang tua kalian tuh manggil kalian, ayo baca firman, ayo kita berdoa. Nah, kalian tuh kebanyakan bilangnya, Nanti dulu mah, nanti dulu Pak, kagok lagi main game. Kagok nih, acara TV-nya sebentar lagi beres. Kagok nih, lagi main game di handphone, nanti mati. Handphone habis baterainya. nah kalian kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kita mau rela berkorban untuk Tuhan Yesus kalau kalian masih bilang, Nanti dulu mah, nanti dulu Pak. Game-nya lebih penting, buku lebih penting, TV-nya lebih penting, acaranya. nah kayak gitu. Nah, kita harus belajar bagaimana kita bisa mengorbankan waktu main game kita, waktu nonton TV, waktu main handphone, waktu baca buku kita untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Rela berkorban itu bukan tentang sikap atau tindakan kita, tapi rela berkorban juga bisa seperti mengorbankan waktu kita, waktu main game. Kalian lagi main game, tiba-tiba dipanggil sama orang tua untuk berdoa. Nah, kalian bisa kan pause dulu atau stop dulu game supaya kita bisa ketemu sama Tuhan. Itu disebut rela mengorbankan waktu kita untuk ketemu sama Tuhan. Nah, doa itu juga bukannya sekedar kita kayak doa malam untuk doa tidur, doa makan, doa bangun pagi. Tapi yang namanya doa itu adalah ketemu sama Tuhan, ngobrol langsung sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya, penyertaannya kepada kita. Nah, masa Tuhan satu hari udah menyertai kita nggak dikasih celaka, kita bisa makan, kita masih bisa sehat, kita masih bisa hidup, kita masih bisa menghirup udara. Tapi kita untuk ketemu Tuhan aja, kita nggak mau mengorbankan waktu kita. Padahal cuma buat main game, baca buku, nonton TV. Nah, Tuhan juga pengen dong ketemu sama kita, pengen banyak cerita, pengen banyak ngobrol. Nah, caranya adalah dengan mengorbankan waktu kita. Game, buku, handphone itu kan bisa nanti setelah kita berdoa, setelah kita ketemu Tuhan bisa dilanjutin lagi. Jadi, bagaimana caranya kita membuktikan kalau kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan caranya kita mengorbankan waktu kita untuk ketemu sama Tuhan. Oke adik-adik di rumah, contohnya lagi, hari Minggu itu ada Kidi di YouTube pagi. Terus juga ada acara kartun. Nah, tapi kartun itu kan seminggu sekali. Nah, gimana tuh kayak gitu? Nah, kita harus bisa lihat, kita harus bisa mengorbankan waktu kita. Mau mendengarkan firman Tuhan atau mau mendengarkan acara kartun. Nah, mau ketemu Tuhan atau mendengarkan acara kartun. Padahal Tuhan sudah menyertai kita loh selama 1 minggu. Tuhan pengen loh ketemu sama kita. Nah, kayak gitu contohnya. Oke adik-adik di rumah, bisa kan kita mengorbankan waktu kita sedikit aja untuk Tuhan. Bukan mengorbankan sih, lebih tepatnya untuk meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, mengasihi kita, menebus dosa kita, menyertai kita sepanjang hari. Masa kita gak punya waktu untuk Tuhan sih? Oke adik-adik di rumah, mari kita belajar untuk kita bisa meluangkan waktu, mengorbankan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Sebagaimana kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami mau mengorbankan waktu kami untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus, untuk ngobrol, berdoa, membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus anak-anak-Mu ini, berkati dengan kuasa darah Yesus Kristus, hikmat yang daripada-Mu, sekolah online-nya juga Tuhan Kau yang berkati.
Berkati terlebih kesehatan dan kedua orang tua mereka juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Engkau begitu baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Kalau yang gak penting gak usah main keluar. Kita diem aja di rumah, kita bantu-bantu orang tua kita main di dalam rumah aja, itu lebih penting. Kalaupun keluar jangan lupa untuk pakai maskernya ya. Tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.